Kepan Akbar Kepan. Kelompok jahat itu sering kali merendahkan, memalak, bahkan memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang dia mau. Mereka sangat ditakuti oleh semua siswa karena kenakalannya. Tak ada satupun siswa yang mau berurusan dengan mereka. Pada suatu hari mereka mendengar kabar bahwa di kelas mereka akan kedatangan seorang murid baru. Mereka pun membicarakan hal itu saat sedang istirahat di kantin. Barwan, dengar hal kedatangan itu pindahan baru di kelas kita satu orang. Lalu apa masalahnya sama gua? Gua kan cuma kasih tahu aja. Ada udah. Dengar sih namanya Aska. Hah, Aska? Namanya Aska kok kayak komodo gitu sih? Oke, hari ini kita bakal bunuh dia. Afgan dan temannya pun langsung menyusun rencana untuk membuli anak baru itu. Keliling bel tanda masuk pun dimulai, semua murid melihat ke asal suara. Ya. Kalau buka pintu itu biasa aja, nggak usah dibanting segala. Kalau pintunya rusak mau digantiin. Oh, cuma kostum sekolah ya. Maaf, gue nggak akan ulang kejadian dan pintu lagi dari. Ya, Bapak Mir. Setelah itu pun masuk guru yang di belakangnya terdapat seorang murid baru. Seperti yang telah diketahui, kita memiliki seorang murid baru. Assalamualaikum. Nama saya Aska. Saya tinggal di SMP 4. Mohon bantuannya. Saya bisa menyiapkan diri di kelas sore ini. Ibu pergi sebentar ya. Ya. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat murid bebas dari pelajaran dan tugas. Mau ke kantin nggak? Kita gangguin anak baru itu. Bagi duit lu. Gua nggak punya duit. Mana mungkin lu nggak punya duit? Naca Ica yang melihat Aska didorong Akbar langsung pergi menghampiri mereka berempat. Sini kan? Ada apa ini? Kalian nggak boleh ngelakuin itu. Bukan masalah lu, jadi diam aja. Tapi kalian nggak boleh gitu dong, ngebentak dia anaknya. Ya. Kami tahu juga mesti panjang ceramahnya sampai kami dengar. Jangan gitu dong, kita berdua kan cuma ingetin aja. Kemudian Aisyah membantu Aska berdiri. Kamu nggak apa-apa kan Aska? Kamu ikut kita ke kantin nggak? Enggak saja. Kami duluan ya. Naca dan Ica meninggalkan Aska. Kepan Akbar menuju ke perpustakaan. Join ya. Rasain lo. Kepsek yang tak sengaja lewat di depan kelas melihat seluruh kejadian pembulian. Seluruh yang dilakukan oleh Akbar dan teman-temannya. Kalian bertiga, apa yang dilakukan dengan Aska? Kami cuma saja. Apakah kalian membuli Aska, Kepan, Akbar? Setelah sekolah, kalian harus temui ibu di loket. Bel akhir sekolah telah berbunyi. Afgan dan teman-temannya segera menuju ruang Kepsek. Guru BK yang berada di depan ruang Kepsek memanggil mereka. Kalian bertiga, yang namanya Afgan Kepan kan? Kalian ditunggu di ruang Kepsek sekarang. Assalamualaikum, Bu. Silakan masuk. Sekarang mereka bertiga bisa dengan jelas melihat bahwa orang yang ada di dalam aula itu tak
Kenapa kalian membeli Aska? Apa Aska ada masalah sama kalian? Atau apa? Kami cuma bercanda. Iya, cuma bercanda. Kalian saja tadi mendapat tidak terjadi. Apa? Sampai terjatuh. Kalian ini sangat keterlaluan. Aska, berharap kamu bisa memaafkan perbuatan mereka bertiga. Maafkan kami sudah berbuat kasar kepadamu. Setelah kejadian ini, aku harap aku dan teman-temanku bisa berteman baik. Ya, maafkan. Sekarang udah deh kalian nggak membeli orang lain. Ingin berteman itu lebih indah. Setelah kejadian itu, Afgan, Akbar, dan Kepan berteman dengan Aska. Mereka belajar bahwa tidak baik membeda-bedakan orang dan membulinya. Kalian minta maaf kepada Aska. Setelah kejadian itu, Afgan, Akbar, dan Kepan berteman dengan Aska. Mereka bertiga belajar bahwa tidak baik membeda-bedakan orang dan membulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi online. Suatu hari si Haikal berusaha untuk mencari makan. Setelah itu si Haikal melihat banyak orang bermain judi online. Ada apa ini? Main judi online. Ajari aku. Sini duduk. Di warung melihat itu, si Haikal untuk mencoba mengikuti cara bermain judi online. Ajari aku dong cara main judi online. Ada HP-mu? Ada. Nah, aku harus pinjam. Ini pencet. Wih, dapat. Wih. Ternyata main judi online seru ya. Iya. Beberapa hari si Haikal sudah bisa bermain judi online dan menghasilkan banyak uang. Setelah itu Rizky melihat keadaan si Haikal mendapatkan uang banyak. Rizky pun mengikuti Haikal untuk bermain judi online. Setelah itu Rizky melihat keadaan si Haikal mendapatkan uang banyak. Haikal pun mengikuti untuk bermain judi online. Ternyata main judi online itu seru ya, enak. Iya, bisa mendapatkan uang banyak. Menghasilkan uang banyak. Oh iya, Nanti malam. Nanti malam kita lanjutin lagi ya. Udah mau maghrib, mandi dulu, baru nanti malam kita lanjutin lagi. Iya, sama. Mau mandi dulu. Nanti kita lanjutin lagi nanti malam. Pada malam hari si Haikal bermain ke rumah Rizky. Ada apa kan? Ayo kita main biasa di warung. Ayo, sabar kau ambil dulu HP-ku. Yuk. Wih, dapat duit, wih. Kalkulator, wih. Rizky, lu nggak boleh begitu. Lebih baik jadi pertama
Astagfirullah. Kalian tahu nggak judi itu haram? Kan banyak kerjaan halal. Ya, kayak mana Pak? Kamu bisa kerjaan apa? Kayak mana kalau Bapak menjelaskan kerjaan halal? Ya udah, tapi kalian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya udah, mending kalian ikut Bapak ke masjid. Kita bersih-bersih masjid nanti Bapak gaji. Wow. Ya udah, nah kami pergi dulu ke masjid ya. Assalamualaikum. Kemiskinan dan stres. Mereka bertaubat dan mencari rezeki yang halal dengan mendidik Pak Ustaz membersihkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan drama berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Pada suatu hari, hiduplah satu keluarga cemara yang terdiri atas ibu, ayah, dan keempat anaknya. Mereka mempunyai orang tua yang sangat sayang kepada mereka, yang ibunya bernama Azura dan ayahnya bernama Asdil. Mereka mempunyai anak pertama yang sangat peduli terhadap keluarganya, yang bernama Iqbal. Dan mereka juga mempunyai kedua anak perempuan yang sangat mandiri, yang bernama Bunga dan Najwa. Dan anak bungsunya yang sangat manja yang bernama Yafi. Di hidup mereka tidak pernah mengalami kesulitan dan masalah-masalah lainnya. Di suatu hari mereka berkumpul di ruang tamu untuk berbicara dan bercanda bersama. Ayah bertemu bunda di pasar malam dan ayah bertemu bunda secara tiba-tiba. Kami masih bercerita penyakit ayah adalah lalu mereka rumah sakit terdekat. Dokter tidak bisa berkata apa-apa karena kami terlambat membawa ayah ke rumah sakit. Kami menangis histeris saat ayah dibawa ke kamar mayat. Kami pulang bersama ibu dan saudara yang lainnya. Kami pulang dengan kesedihan. Tiba-tiba bunda datang lalu memeluk kami sambil berkata, Nak, jangan bersedih. Memang takdir ayah sudah diambil sama Allah. ya bun, kami tahu kalau ini sudah takdir Allah. Ya udah, ayo sholat nak, biar tidak sedih lagi. Mereka pun sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar. Kami Allah masih hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saat itu mereka lanjut tidur. 10 tahun berlalu, mereka pun sudah mempunyai pasangan masing-masing. Mereka mau pamit pada Pak RT dan bunda mereka. Bun, kami pamit ya bun. Menjalani. Bun, kami pamit ya bun, mau menjalani kehidupan masing-masing. Ya bun, kita pamit ya. Yaudah, nanti kalau ada apa-apa kabarin bunda ya. Bun. Semua anaknya berkata dan menyala
Pak RT, jangan tokok Pak RT. Tetap Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Oh iya Pak RT, biar itu ya Pak. Yuk. Assalamualaikum. Semua anaknya pergi dan menyalam bunda mereka. Saat ulang tahun bundanya, ia menyiapkan banyak makanan untuk mengundang anak-anaknya ikut pesta. Bundanya menelpon anak-anaknya untuk datang. Saat itu bundanya menunggu sangat lama sampai tengah malam. Lalu anaknya berdatangan satu persatu. Tok tok tok. Assalamualaikum Bunda. Kalian ini gimana sih? Mana lupa gue? Belum ada. Oh, kalian ini gimana sih kok belum ada satu orang pun yang datang menemui Bunda? Kasihan Bunda ini udah nungguin dari tadi. Lah, apa aja baru pulang kerja ya? Aku nggak tahu Bunda sendirian. Kira kan kalian udah ada yang datang. Tidak, aku masih di jalan terlambat. Udah jangan berantem, mending kita telepon aja. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat mau menelponnya, tiba-tiba ia datang. Kamu dari mana aja sih? Ibu, Bunda udah nungguin ini dari tadi. Ya aku mana tahu. Kalau Bunda nungguin kita. Aku kan juga baru pulang. Udah, jangan berantem. Lihat nih Bunda, udah nunggu lama. Kalian malah berantem lagi. Oh, udah. Hanya izin kalian takut. Gak apa-apa dia tengah lama. Asal kalian takut. Semua anaknya terdiam dan merasa bersalah. Bun, Iqdal pamit pulang ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba ada telepon masuk dari HP Najwa. Aku pamit dulu ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau terus nyari yang Bun, yang udah ngantuk siapin itu dulu ya. Anak-anaknya pergi. Seminggu kemudian bundanya ingin mengunjungi makam suaminya. Dan ia izin pada Pak RT. Mana tuh? Saya, tapi jangan saya Pak RT. Ibunya berangkat ke Medan sendirian. Ia menaiki taksi yang lajunya sangat kencang. Lalu ada sebuah truk yang bertepatan remnya blong. mana truknya? Assalamualaikum Pak. Benar ini atas nama Iqdal. Ya ibu Anda kecelakaan. Mereka terkejut mendengar kabar itu. Lalu mereka menyesal telah membuat ibunya kecewa di hari ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan naskah drama kami yang berjudul Taurat. Pada suatu hari, dua kelompok siswa dari dua sekolah berbeda terlibat perseteruan
keterlaluan. Iya, memang kami keterlaluan. Kenapa kalian tidak suka? Iya, kami tidak suka. Iya, kami tidak suka. Jelas jelas kami tidak suka. Iyalah, jelas kami suka kalau kami. Kalian mau sekolah kalian jadi seperti itu? Ya, ya jelas lah kami marah. Jadi ya, mau kalian apa? Kami mau mengajak kalian teman. Oke, siap. Aku tunggu di belakang sekolah kalian. Oke. Keesokan harinya, Ya nak belajar dulu ya, jangan cuma mengecewakan orang tua. Ya, Mak, aku berangkat sekolah dulu. sesampainya mereka di sekolahnya masing-masing dan mereka belajar seperti biasa. Dan akhirnya mereka pulang sekolah. Mana yang mereka tidak datang? Apa mereka takut ya? Akhirnya kau datang juga. Iya, aku datang. Dan mereka pun tawuran. Dan tak sengaja teman Vicky lewat. Sudah. Temannya Vicky dan bu guru BK pun mendatanginya. Kalian ini kok bisa lah terjadi? Dia Pak yang mau mulai deh Pak. Dia mulai di sekolah kita. Saya panggil orang tua. Dan pada akhirnya guru BK memanggil orang tuanya. Halo, Pak, Bu, ini Mama Lutfi ya? Mama Rapa ya? Bu, bisa datang ke sekolah nggak, Bu? Ada urusan penting ini. Ya, Bu. Assalamualaikum. Dan guru BK pun memanggil orang tua si Lutfi dan Vicky. Halo, Bu. Assalamualaikum, Bu. Jadi Bu. Apa ya Pak? Ada bisa datang ke sekolah nggak, Bu? Bisa Pak. Ya, Bu. Halo, Bu. Bu bisa datang ke sekolah nggak, Bu? Ada urusan penting nih, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Jadi, Bu, ada ibu itu bermasalah karena tawuran. Dan juga salah satu anak ibu ada yang kena bacok juga, itu bernama Rafa. Bisa dibujuk nggak? Nggak pas, bukan biasa.
saling memaafkan. Kapan? Dan inilah cerita naskah dari kami. Pesan kami, kisah ini berakhir dengan pesan kami bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sebaiknya kasih sayang dan perdamaian adalah kunci utama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Itulah pesan dan cerita naskah dari kami. Lebih atau kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.